alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, yang punya keyakinan penuh kepada Allah, punya keyakinan penuh kepada hari akhirat. Kutiba alaikumul qisas. Kutiba artinya diwajibkan alaikum atas kamu melaksanakan qisas. Qisas itu bahasanya membalas. Fil qatla, tentang pembunuhan. Kalau terjadi pembunuhan, berlaku hukum qisas. Apa yang dikatakan hukum qisas itu? Ialah al-hurru bil hurri. Kalau seorang merdeka membunuh orang merdeka yang lain, maka si pembunuh itu harus pula dibunuh atau dihukum mati. Setelah diadili, dilakukan hukuman mati. Itu merdeka dengan merdeka. Maksudnya yang sederajat, sama-sama derajatnya. Wal abdu bil abdi. Abdu artinya budak dengan budak. Apabila seorang budak membunuh budak, sama-sama budak membunuhnya, maka pembunuh itu harus pula dihukum mati. Diadili dulu baru dihukum mati. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Maksudnya seorang perempuan membunuh perempuan lain. Kemudian diadili peristiwa pembunuhan itu, dan pembunuh itu harus pula dihukum mati. Inilah yang dijelaskan di dalam ayat ini. Merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan.
Lalu kalau terjadi misalnya orang merdeka membunuh seorang budak. Nah, tadi kan merdeka sama merdeka. Misalnya, kalau ada orang merdeka membunuh seorang budak, itu di zaman dulu, di zaman dulu sebelum Islam lahir sampai kepada masa Nabi masih dalam menjalankan dakwahnya, perbudakan itu masih ada. Nah, jadi kalau budak sama budak sudah jelas. Sekarang bagaimana kalau terjadi nanti seorang yang merdeka membunuh seorang budak? Apa hukumannya? Nah, kalau hal itu terjadi, di dalam kitab fikih itu dijelaskan, Imam Hanafi katanya pembunuh itu harus dihukum mati, Pak. Walaupun ayat menjelaskan tadi merdeka sama merdeka. Nah, kalau terjadi seperti itu, merdeka membunuh budak, itu menurut Imam Hanafi pembunuh itu harus dibunuh juga, walaupun yang dibunuh itu lebih rendah derajatnya. Nah, walaupun yang dibunuh itu lebih rendah derajatnya. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pembunuh itu tidak dibunuh, tidak dijatuhkan hukuman mati. Kalau seorang merdeka membunuh seorang budak, orang merdeka ini kata Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak dijatuhi hukuman mati. Apa sebab? Karena tidak sama derajatnya. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat antara ulama-ulama fikih seperti itu. Nah, ya, kemudian yang tidak dijelaskan di dalam ayat itu tadi, seorang muslim misalnya membunuh orang kafir. Nah, caranya, kalau di negara muslim yang berlaku hukum Islam, orang kafir itu namanya orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu dia dilindungi, hak-haknya dilindungi. Dia membayar pajak, membayar pajak. Dilindungi. Kalau ada orang mukmin membunuh orang kafir, bagaimana nanti di pengadilan? Setelah diadili katanya orang mukmin kalau membunuh orang kafir itu tidak dibunuh, tidak dijatuhi hukuman bunuh, hukuman mati. Apa sebab? Karena Rasulullah pernah mengatakan la yuqtalul mu'minu bikafirin. Orang beriman tidak dibunuh, tidak dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang kafir. Itu kalau orang beriman membunuh orang kafir. Yang ketiga, orang banyak membunuh satu orang. Ada satu orang dibunuh oleh orang banyak, mungkin dikeroyok. Ya, ada 5 orang mengkeroyok, matilah seseorang. Bagaimana hukumnya? Itu diterangkanlah di dalam kitab fikih menurut jumhur ulama, yang 5 orang pengeroyok itu harus pula dihukum mati. Harus pula dihukum mati. Apa sebab? Karena masing-masingnya kelima orang itu telah mengambil bagian dalam pembunuhan. Jadi kelima-limanya ini dalam mengambil pembagian dalam pembunuhan, dia telah termasuk pembunuh. Dimana seorang yang pembunuh itu harus lagi bunuh. Itu maksudnya. Saya jelaskan dulu supaya jelas. Ini maksud Allah itu menurunkan ini. Ada hikmahnya. Tuh, kalau orang banyak membunuh satu orang, harus pula orang banyak itu dibunuh semuanya.
setelah diadili. Kemudian kalau orang laki-laki membunuh perempuan, tadi kan wal unsa bil unsa. Kalau perempuan yang membunuh perempuan, perempuan pembunuh itu juga dibunuh. Sekarang kalau laki-laki membunuh perempuan bagaimana? Kalau terjadi hal yang seperti itu, laki-laki membunuh perempuan, menurut ijma ulama, pembunuh itu wajib juga dijatuhi hukuman mati. Wajib. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan yang pokok di antara laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan. Sama berhak untuk hidup. Jadi, itulah kira-kira. Yang kelima, ada kemungkinan terjadi tentang pembunuhan ini. Sudah dijelaskan juga di dalam kitab fikih kita baca. Ada seorang ayah membunuh anak. Lalu bagaimana? Apakah ayahnya itu dibunuh juga atau bagaimana? Kan pernah juga terjadi. Dan ada kemungkinan terjadi seperti itu. Apabila seorang ayah membunuh anak, itu ayah itu tidak dijatuhi hukuman mati. Apa sebab? Rasulullah pernah menjelaskan, la yuqtalu walidun biwaladihi, la yuqtalu walidun biwaladihi. Seorang ayah tidak dijatuhi hukuman mati karena membunuh anaknya. Itu yang tidak dijelaskan dalam ayat ini, sudah dibahas oleh para ulama dan berpedoman kepada hadis, seperti itulah karenanya. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi syai'un, faman ufiya, siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, dari kesalahan tadi dimaafkan. Siapa yang memaafkan? Dia sudah membunuh seseorang misalnya, lalu dia dimaafkan. Siapa yang memaafkan? Keluarganya. Tidak mungkinlah orang yang terbunuh itu memaafkan. Dia sudah meninggal. Kalau seandainya dimaafkan oleh saudara, oleh ahli warisnya, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikuti dengan yang ma'ruf secara baik. Kemudian wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan dia membayar diyat, namanya ada'un, membayar diyat kepada yang terbunuh itu atau kepada keluarga yang terbunuh tadi dengan baik. Kan ada juga kemungkinan setelah terjadi pembunuhan pihak keluarganya memaafkan. Setelah dia tidak menuntut, misalnya tidak menuntut, tapi dimaafkannya. Dimaafkannya, maka tidaklah dijatuhkan hukuman mati kepada pembunuh, tetapi diwajibkan membayar diyat, membayar denda. Itu hukumannya wa ada'un ilaihi bi ihsan, dia membayar denda kepadanya dengan baik. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Itu yang demikian itu takhfif namanya. Itu merupakan keringanan daripada Tuhanmu dan rahmat. Boleh melakukan itu. Siapa yang memaafkan si pembunuh tadi, maka itu sebab maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faman i'tada ilaihi bi ihsan, faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Faman i'tada itu artinya siapa yang melampaui batas, yang berbuat aniaya melampaui batas,
Setelah dimaafkannya tadi kemudian masih teringat juga dia kesalahan orang itu, belum bangkit dia marahnya. Lalu disakitinya pula orang yang membunuh tadi, itu namanya sesudah itu tidak boleh. Kalau hal itu terjadi, falahu azabun alim, dia akan mendapat azab yang pedih daripada Allah. Kalau sudah dimaafkan ya sudah, jangan dendam lagi, tidak boleh berdendam lagi. Itu maksudnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat yang satu ini ada kaitannya dengan surat Al-Maidah ayat 45. Ini harus ada diberi keterangan sedikit, tidak pembunuhan saja. Wa katabna alaihim fiha, telah kami putuskan, kata Allah, atas mereka di dalam kitab Taurat pun yang tadi telah diturunkan juga oleh Allah kepada orang-orang Yahudi, annan nafsa bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 45. An-nafsa bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Al-ain wal ainu bil aini, mata dibayar dengan mata. Kalau dicongkel mata kita oleh orang lain, maka orang lain pun dicongkel pula matanya. Wal amfu wal amfa bil amfi, hidung dengan hidung. Kalau dipatahkan hidungnya, patahkan pula hidungnya. Tapi tidaklah ada pengadilannya dulu. Ada pula kita mematahkan hidungnya. Wal uzuna bil uzuni, telinga dengan telinga. Kalau telinga kita digunting orang, telinga orang itu digunting pula. Wasinna bisinni, gigi dengan gigi. Kalau ditanggalkan gigi kita satu, tanggalkan pula gigi orang itu satu. Orang yang menanggalkan gigi itu. Wal juruha qisasun, dan melukai orang pun ada kisasnya. Ini sudah ada agak rinci dijelaskan di dalam ayat ini. Melukai orang juga ada kisas balasannya. Kalau lukanya agak 5 cm, dilukai pula orang itu 5 cm. Kalau kakinya dilukai, kakinya pula dilukai. Itu namanya al-juruha qisasun. Itu keterangannya di dalam. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lahu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini menjelaskan tentang hukum qisas. Apa maksud Allah menerangkan, membuat keputusan tentang hukum qisas ini? Kita baca ayat berikutnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu tentang hukum qisas itu, untuk menegakkan hukum qisas itu adalah hayatun, merupakan kehidupan, kelangsungan hidup itu maksudnya. Kalau dijalankan hukum qisas itu, maka akan terlaksana kelangsungan hidup. Maksudnya kalau ada orang membunuh, dibunuh pula, yang lain akan merasa jerah, merasa takut melakukan pembunuhan. Akhirnya akan terciptalah kelangsungan hidup, ketenangan, dan keamanan. Rasa aman ada, rasa tenang ada.
Nah, sekarang karena hukum kisah itu belum berjalan, makanya soal bunuh-membunuh itu tidak menjadi masalah. Kalau hukuman siapa yang bunuh dihukum agak 10 tahun misalnya, nah orang lebih senang di dalam penjara, makan gratis di situ. Nah, jadi tidak membuat orang jera. Hukuman penjara itu tidak buat orang jera. Nah, inilah hikmahnya. Kalau dilakukan hukum qisas ini, ditegakkan hukum qisas ini, tidak akan terjadi pembunuhan. Bahkan sudah ada 6 orang yang meninggal dunia, yang mati terbunuh tidak diadili. Nah, itulah sehingga soal bunuh itu merasa dianggap enteng saja. Jadi tujuan Allah supaya tercipta kehidupan yang tenang, aman, tidak ada was-was lagi. Soalnya soal membunuh itu tidak gampang, karena hukumannya sangat berat, harus dibunuh pula. Nah, tengoklah sekarang sudah merajalela begal-begal, karena hukumannya tidak membuat orang jera, itu istilahnya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sampai di situ lain pula lagi pasalnya. Nah, masalahnya lagi masalah kisah inilah surat Al-Baqarah ayat 178, 179 ditambah dengan surat Al-Maidah ayat 45. Itu keterangan tentang kisah. Kita ulang lagi terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum